Oke, sekarang kita ngobrolin tentang copywriting kan. Nah, copywriting kita harus tahu bahwa yang paling penting adalah persona. Kenapa persona yang paling penting adalah karena Anda harus tahu dengan siapa Anda ngomong. Jadi kalau mau menentukan copywriting, kalau Anda tidak tahu tentang persona, maka percuma Anda menulis copywriting apapun itu tidak akan berhasil. Karena goal-nya balik lagi adalah Anda perlu tahu dengan siapa Anda ngobrol. Nah, sekarang untuk menentukan persona ada beberapa hal. Ini ada beberapa poin-poin yang penting. Anda harus tahu siapa mereka. Jadi yang pertama adalah umur mereka tuh berapa sih kira-kira? Apakah Anda berjualan dengan anak muda atau Anda berjualan dengan orang tua? Ngobrolnya pasti berbeda. Bahasanya, slangnya itu pasti berbeda. Kemudian, apakah customer Anda, persona Anda ini cowok atau cewek? Ngobrolnya juga pasti akan berbeda lagi. Kemudian income mereka berapa kira-kira? Kalau income mereka rendah, kemudian Anda menawarkan barang dengan mahal, jelas akan tidak ada Anda tidak akan mendapatkan respon yang baik karena produk Anda dianggap bukan untuk mereka kan. Kemudian level edukasinya seperti apa? Bahasa Anda apakah terlalu tinggi buat mereka? Nah, ini yang selalu harus diutak-atik terus-menerus sih. Kemudian apakah mereka punya anak atau tidak? Kemudian umur berapa anak mereka? Karena kalau misalkan Anda tahu bahwa anak mereka mungkin masih baby, Anda akan tahu bahwa mereka menggunakan produk-produk baby, Sweet Sal, Denkau, misalkan seperti itu. Nah, produk-produk seperti itu bisa Anda gunakan untuk Facebook targeting. Nah, kemudian berikutnya adalah goal akhir mereka itu apa? Goal akhir mereka apa? Kalau misalkan kemarin saya punya dunia fitness, goal akhir mereka adalah menurunkan berat badan, bukan mengetahui cara diet yang benar. Jadi kadang-kadang copywriting salah, my team kadang-kadang masih salah. Mereka masih menuliskan dengan mendownload ebook ini Anda akan belajar, Anda akan mengetahui cara diet yang lebih benar. Nah, itu salah. Copywriting yang benar adalah goal mereka apa? Setelah Anda mempraktekkan isi buku ini, Anda akan mendapatkan atau Anda akan bisa menggunakan baju Anda satu nomor lebih kecil, atau Anda bisa menggunakan baju Anda yang dulu Anda gunakan ketika masih SMA. Nah, contoh-contohnya adalah seperti itu. Kemudian apa yang menghalangi mereka mencapai goal mereka? Apakah mereka punya problem di personal life mereka, ataukah mereka tidak punya experience atau edukasi yang cukup? Mereka ingin belajar online, tapi mereka merasa gaptek misalkan. Copywriting Anda harus menjelaskan itu. Harus menjelaskan kalau misalkan gaptek, ini sebenarnya mudah kok. Hanya dengan sekian langkah bisa mendapatkan hasil yang lumayan. Nah, itu harus dijelaskan. Karena kalau mereka merasa gaptek dan Anda tidak mengadres itu, tidak ada di persona Anda akan melewatkan mereka. Padahal mungkin mereka belajar sedikit aja sudah bisa. Kemudian apakah mereka problem di finansialnya, kekurangan uang untuk membeli produk Anda? Kemudian apakah mereka punya masalah emosi tertentu yang menghalangi? Atau mungkin saya pengen sih bisnis saya maju, tapi kalau saya disuruh networking, public speaking, saya kayaknya enggak deh, bukan saya nggak bisa gitu. Nah, problemnya bukan di bisnis kalau begitu. Problemnya adalah di diri mereka. Itu ngomongnya harus berbeda lagi. Kemudian ketika tidak bisa mencapai goal mereka, kira-kira apa yang akan terjadi dengan mereka? Ini Anda harus jelaskan. Kalau Anda tidak membeli produk saya, maka Anda akan seperti ini. Kalau Anda tidak mengikuti workshop saya, maka Anda akan muter-muter terus mencari ilmu terbaru, ilmu yang bisa menghasilkan uang melalui online, tetapi Anda tidak pernah menemukannya. Misalkan seperti itu. Kemudian berapa lama problem-problem seperti ini sudah berjalan? Mungkin Anda sudah mencari-cari ke sana kemari selama 2 tahun belakangan ini, tetapi dari 2 tahun sampai hari ini ternyata Anda tidak mendapatkan perubahan apapun dalam hidup Anda. Nah, ngomongnya seperti itu, macam-macam kan? Kemudian nomor 15, mereka sudah mencoba apa saja. Nah, ini disebutkan other solution yang mungkin mereka belum belum berhasil gitu. Anda mungkin sudah mencoba hal ini, Anda sudah mencoba diet, Anda sudah mencoba mengurangi makan malam, Anda sudah mencoba datang ke slimming center, tapi tetap aja tidak bisa turunin berat badan Anda. Nah, kayak begitu. Kemudian ini tambahan aja, role model siapa yang mereka suka, yang mereka ikuti, gunakan itu.
Gunakan itu. Nah, bagaimana cara tahu persona atau bagaimana cara tahu problem mereka? Ini ada beberapa hal. One-on-one conversation, ngobrol dengan mereka. Ngobrol, tanya ke mereka. Kalau Anda bahkan tidak tahu persona Anda siapa, nah itu masalah. Anda harus tahu mereka itu siapa. Ajak ketemu, ngobrol. Atau mungkin mereka itu adalah pengguna produk kompetitor Anda. Ajak ketemu, ngobrol. Kemudian pakai Google Keyword Research, Google Keyword Planner, web analytic yang sudah datang ke website Anda, social media listening. Anda cek postingan-postingan di Twitter, postingan-postingan di Facebook, cari semuanya dengan kata kunci produk Anda, mereka seperti apa. Kemudian cek juga di Amazon, review-review produk di sana juga sering sekali berisi hal-hal yang cukup menarik ya, yang kita tidak kebayang sebelumnya. Kemudian terakhir customer survey. Cuman customer survey buat saya itu paling akhir, paling bawah, karena orang selalu mengisi survei dengan hal yang bagus. Misalkan, menurut Anda mau nggak ada memiliki sebuah iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7 gitu? Jawabannya kayaknya 99% bilang mau. Tapi begitu disodorin iPhone 6 beneran di depan mereka, beli nggak? Kan belum tentu. Banyak sekali yang bilang nggak kan. Akhirnya nggak membeli. Jadi itu tentukan persona Anda seperti itu. Ini adalah salah satu bagian dari materi di kelas copywriting saya kemarin sih, bagian content marketing strategi. At the end, Anda harus tahu persona Anda, baru Anda bisa menentukan copywriting Anda. Percuma kalau Anda menghafalkan swipe file, menghafalkan headline yang convert, menghafalkan hal-hal semacam itu, tapi ternyata Anda nggak tahu hal seperti ini. Kemarin saya ketemu satu case yang cukup menarik ini sempat saya capture. Jadi ada satu orang menjual web development ya kalau nggak salah ya kemarin itu ya. Saya lagi coba cek nih. Nah, ini kehilangan persona ya. Jadi gini, selamat sore, saya sedang belajar memaksimalkan promo dengan The Grab nih. Saya ingin minta saran dari teman-teman di sini. Saya punya usaha web development. Nah, kira-kira konten seperti apa ya yang bisa menarik ke website saya dengan jenis usaha seperti ini? Saya coba search page layanan web development, rata-rata postingannya minim like, komentar, dan share. Terima kasih. Nah, ada yang mengatakan bahwa pakai konten marketing, kasih konten-konten yang bermanfaat, share ke sosial media. Kontennya yang berhubungan dengan web development saja. Nggak lucu kalau usahanya web development, kayak traffic pakai video anjing lagi berenang. Kemudian dijawab oleh yang bertanya, bagus juga kan sarannya, itu juga yang saya pikirkan, kayak traffic pakai video anjing berenang mungkin menarik. Tapi pengunjung konsennya malah jadi kasih anjing yang lagi berenang. Kelihatannya oke ya, seperti ini ya. Tapi ini juga problem ini. Problemnya apa? Personanya nggak jelas. Web development-nya dia, targetnya adalah corporate besar, brand besar, atau sebuah online shop. Karena kalau misalkan targetnya adalah online shop, maka kontennya jelas menunjukkan harus, misalkan seperti ini, dengan web development menggunakan strategi A, maka Anda bisa meningkatkan omset online shop Anda 2 kali lipat dalam waktu 2 bulan, misalnya seperti itu. Tapi kalau Anda menggunakan kata-kata yang sama, copywriting yang sama, tapi target market Anda adalah corporate besar, misalkan McDonald atau misalkan Toyota Astra gitu, ya Anda akan diketawain. Orang beli Kijang Innova saat ini itu inden. Ketika Anda menawarkan dengan website omsetnya naik 2 kali, mereka kan bilang saya nggak butuh. Sekarang ini saya sedang inden seperti ini. Jadi sangat berbeda sekali kan. Jadi Anda harus menentukan personanya dulu, baru ngomongin copywriting, baru ngomongin konten. Itu semua adalah fondasi dasarnya. Oke, jadi Anda sekarang sudah tahu ya bahwa yang paling penting adalah menentukan persona. Gagal di persona, semuanya berantakan. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye-bye.